Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bisa melanjutkan majelis kita ini dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan puasa, dan kita ambil dari kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, yang mana kitab tersebut berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum di dalam agama kita berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dan di kesempatan ini kita akan membahas tentang bab shaumi fis safar, bab puasa ketika safar. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu jemaah sekalian, seorang ketika safar maka dia dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ya, seorang ketika safar dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa meskipun di bulan Ramadan. Dan karena memang pada asalnya agama kita ini tidak menginginkan manusia mengalami keberatan. Jadi pada asalnya Islam ini tidak menginginkan penganutnya mengalami kesulitan dalam melaksanakan ibadah. Makanya banyak sekali di dalamnya itu rukhsah-rukhsah, keringanan-keringanan yang Allah berikan kepada kaum muslimin dalam melaksanakan ibadahnya. Contohnya yaitu adalah dibolehkan seseorang itu untuk berbuka, tidak berpuasa ketika safar. Kemudian ketika sholat, ya safar, bagi orang yang safar, ketika sholat boleh untuk diringkas. Jadi yang awalnya itu 4 rakaat boleh dijadikan 2 rakaat. Ini namanya qashar. Dan bahkan boleh juga untuk dijamak. Jadi 2 waktu dijadikan atau dilaksanakan pada 1 waktu. Jadi 2 sholat, ya, 2 sholat dilakukan di dalam 1 waktu. Ini dibolehkan di dalam agama kita. Dan juga ketika seorang dia tidak memiliki air untuk berwudu, maka dibolehkan bagi mereka untuk bertayamum, yakni dengan debu. Dan kemudian orang yang sakit, yang dia sholat tidak bisa berdiri, maka boleh bagi dia untuk duduk. Dan kalau seandainya dia duduk saja tidak bisa, maka boleh dengan berbaring. Dan banyak sekali jemaah sekalian keringanan-keringanan yang Allah berikan, yang itu merupakan rahmat dari Allah, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin dalam melaksanakan ibadahnya. Seperti misalnya dalam surah Al-Hajj ayat 78, kata Allah Subhanahu wa taala,
wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah tidaklah menjadikan atas kalian di dalam agama ini sesuatu yang memberatkan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata Allah, Allah itu menginginkan kepada kalian itu kemudahan, dan Allah tidak menginginkan pada kalian itu kesulitan. Dan kalau seandainya seseorang mengalami kesulitan, maka akan datang kemudahan. Seperti misalnya firman Allah ya dalam Al-Qur'an, inna ma'al usri yusra. Beserta kesulitan itu selalu ada kemudahan. Jadi inilah jemaah sekalian, memang Islam itu menginginkan kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Makanya banyak sekali di dalamnya itu rukhsah-rukhsah keringanan yang Allah berikan ya bagi kaum muslimin dalam melaksanakan ibadahnya. Salah satunya juga yaitu adalah orang dibolehkan untuk berbuka, yakni tidak puasa ketika sedang safar. Di dalam hadis yang ke-181 dikatakan di sini an Aisyah radhiyallahu anha anna Hamzah bin Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'asumu fi safari wa kana katsiras siyam qala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku boleh untuk berpuasa ketika safar? Dan dia adalah orang yang banyak puasa. Jadi jemaah sekalian, Hamzah bin Amr al-Aslami ini dia adalah orang yang paling senang berpuasa. Jadi ada orang-orang itu yang punya ibadah yang dia itu giat di dalamnya itu. Karena memang seperti itulah jemaah sekalian, Allah itu membagi ibadah kepada kaum muslimin. Sebagaimana Allah itu membagi rizki mereka masing-masing. Sebagian orang ada yang diberi kekuatan oleh Allah untuk berpuasa, tetapi tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan sholat-sholat sunnah. Sebagian orang yang lain sebaliknya. Ada di antara mereka itu yang sholat sunnahnya kuat, sholat malamnya kuat, ya, sholat-sholat rawatibnya, kemudian sholat-sholat yang lain lah, yang merupakan sholat-sholat sunnah. Setiap kali masuk masjid, misalnya dia sholat tahiyatul masjid. Setiap kali sehabis wudhu, dia sholat di syukril wudhu. Ketika masuk waktu duha, misalnya dia sholat duha. Ketika di waktu malam, dia pun mampu untuk bangun sehingga mengerjakan sholat malam. Dan bahkan dia bisa untuk memanjangkan sholatnya. Tetapi ketika di waktu siang, Allah tidak beri dia kekuatan untuk melakukan puasa ketika di waktu siangnya. Jadi berbeda-beda. Ada sebagian orang misalnya dia punya kekuatan untuk puasa. Puasanya misalnya bahkan puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Sehari puasa, sehari tidak. Terus seperti itu. Tetapi dia dari sisi sholat malamnya misalnya dia berat untuk melakukan. Karena memang seperti itulah jemaah sekalian ya. Allah itu membagi ibadah seseorang itu sebagaimana Allah itu membagi rezeki manusia. Makanya ada sebagian orang yang diberi kemampuan oleh Allah untuk mempelajari ilmu agama. Jadi kalau masalah ilmunya luar biasa, Allah beri dia itu hafalan, Allah beri dia itu kesempatan ya dalam belajar, dan bahkan dia diberi kesempatan oleh Allah waktu banyak untuk mengajarkan ilmunya. Tetapi terkadang Allah tidak beri dia itu kekuatan untuk puasa atau sholat-sholat sunnahnya. Ketika waktu malamnya sulit dia itu untuk bangun misalnya. Tapi untuk masalah belajar dan mengajar, Allah benar-benar berikan kekuatan kepada dia sepenuhnya. Dan kekuatan yang banyak. Jadi seperti itulah manusia dibagi-bagi ibadahnya itu. Dan sangat bersyukur sekali kalau seandainya orang sudah berilmu, misalnya ya, berilmu, punya kekuatan untuk mengajar, kemampuan untuk mengajar, kesempatan, kemudian Allah beri dia kekuatan untuk sholat,
sholat sunnah, kemudian Allah beri dia itu kekuatan untuk puasa, misalnya ini. Dan juga Allah beri kekuatan dia untuk melakukan zikir, baca Al-Qur'annya kuat juga misalnya, ya, baca Al-Qur'annya kuat, zikirnya, istighfarnya, sholawatnya misalnya kuat. Maka ini tentunya keberuntungan yang sangat besar. Tapi ingat bahwasanya intinya pada asalnya Allah itu membagi ibadah manusia ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membagi rezeki manusia. Beragam. Rezeki, ya, dalam masalah rezeki ada yang kaya, ada yang miskin, ada juga yang pertengahan, dan seterusnya begitu. Dan orang juga diberi kesempatan untuk beribadah dengan apa yang dia miliki. Seperti misalnya ketika seseorang dia punya harta, maka dia bisa beribadah dengan hartanya itu. Dia dalam masalah ilmu misalnya kurang, misalnya ini jamaah, ya, dari sisi ilmu ya kurang lah. Dari sisi ibadah dia juga berat untuk melakukannya, sholat malam, puasa misalnya berat. Tetapi kalau masalah sedekah, Allah beri dia itu kemudahan untuk itu. Jadi dia untuk ibadah-ibadah yang semacam itu langsung kepada Allah dia berat. Tetapi Allah kasih dia itu kemudahan untuk beribadah dengan hartanya, yaitu sedekah. Kalau di mana-mana ada masjid, misalnya dia orang yang pertama kali menyumbang. Ketika ada orang yang membangun pesantren, dia adalah orang yang pertama kali menyumbang. Ada anak yatim, sama, dia yang pertama kali menyumbang, dan seterusnya begitu. Tapi dia kalau disuruh taklim ke majelis ilmu, berat, sulit kalau untuk datang ke majelis ilmu. Memang seperti itulah, ya, dibagi-bagi oleh Allah kekuatan seseorang itu untuk melakukan ibadahnya masing-masing. Tapi nanti ada yang memang orang itu harus melakukan, ya, harus, tidak boleh tidak, yaitu seperti misalnya sholat 5 waktu. Mau tidak mau harus mengerjakan sholat, tidak ada alasan saya tidak mampu, tidak ada. Kemudian misalnya puasa di bulan Ramadan, harus semua orang itu melakukan puasa selama dia itu mampu. Kalau tidak mampu, maka dia nanti di situ ada fikihnya. Di antaranya yaitu adalah membayar fidyah. Kalau bagi orang yang sudah tua renta, ya, berat bagi dia misalnya untuk berpuasa. Orang yang hamil atau menyusui yang berat bagi mereka untuk puasa misalnya. Atau misalnya orang ini boleh mengqadha'nya di luar Ramadan ketika misalnya dia sedang sakit, sulit untuk berpuasa dengan sakit yang masih bisa diharapkan sembuhnya. Maka di bulan Ramadan boleh bagi dia itu untuk tidak berpuasa. Tetapi selesai Ramadan ketika sembuh dia, wajib bagi dia untuk mengqadha' puasanya. Jadi seperti itulah jamaah sekalian, ya. Ada hal-hal yang memang harus dilakukan dan itu mau tidak mau harus dilakukan. Seperti misalnya zakat. Wajib, ya, ketika orang itu sudah punya harta mencapai nisab, kemudian haul, wajib dikeluarkan zakatnya. Atau ketika Idul Fitri, orang yang punya harta lebih, ya, maka malamnya itu dia wajib untuk menunaikan zakat fitr, dan seterusnya dari kewajiban-kewajiban itu. Jadi itu harus semua orang itu melakukan. Nah, jadi jemaah sekalian, Hamzah bin Amr al-Aslami ini, jemaah sekalian, itu diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan puasa. Jadi dia adalah orang yang paling senang untuk berpuasa, diberi kemudahan oleh Allah untuk berpuasa itu. Makanya Hamzah bin Amr al-Aslami ini dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau seandainya saya safar, bolehkah saya tetap berpuasa?" Maka qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau mau maka silahkan berpuasa, wa in syi'ta fa'aftir, dan apabila engkau mau maka silahkan berbuka. Tidak usah berpuasa, boleh. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwasanya memang orang yang dia dalam kondisi safar boleh memilih antara dia itu berpuasa atau dia berbuka saja. Makanya juga di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan
au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Kata Allah, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia dalam kondisi safar di tengah perjalanannya, maka kata Allah, silahkan dia ganti puasanya di hari-hari yang lain, di selain Ramadan. Silahkan, dibolehkan. Jadi antum misalnya kalau misalnya safar, berangkat dari sini misalnya berangkat ke Jember ya, misalnya ya, berangkat dari sini ke mana? Malang ya, misalnya ya, boleh bagi antum untuk tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan. Tapi jangan lupa nanti ketika selesai Ramadan wajib ganti. Wajib diqadha nanti itu. Misalnya ada yang bilang, Ustaz, sekarang ini fasilitas itu sudah mudah. Sekarang misalnya jamaah antum mau berangkat ke Jakarta. Sekarang dari Banyuwangi misalnya pakai pesawat itu kira-kira berapa jam? 3 jam. Dari Banyuwangi ke Jakarta berapa jam? Pakai pesawat 2 jam atau 3 jam? 2 jam setengah. 1 jam setengah. Bayangkan jamaah sekalian, antum dari Banyuwangi ke Jakarta cuma 1 jam setengah. Kira-kira antum ketika safar itu capek apa tidak jamaah? Hah? Jadi antum ketika di pesawat itu AC, ya. Kemudian habis itu juga antum ketika haus tinggal minta minum, ya. Kemudian perjalanan juga tidak capek misalnya. Kira-kira jamaah sekalian, apakah boleh bagi orang ini ketika safar untuk mengambil rukhsah tidak berpuasa ketika di bulan Ramadan dengan alasan dia itu safar? Kira-kira boleh atau tidak jamaah? Boleh atau tidak? Hah? Tetap dibolehkan. Meskipun dia dalam kondisi mudah. Sekarang misalnya pakai kereta saja, pakai kereta itu juga mudah sekarang. Antum misalnya di dalam kereta tinggal duduk, diam, ya, nggak nyupir, nggak ngerjain apa-apa, berangkat, nyampe 2 jam, 3 jam, anggap sampai 12 jam, tapi antum santai. Antum di dalam itu sama sekali tidak gerak pun nyampe. Kalau dulu kan misalnya pakai onta, ya capek itu pakai onta itu. Duduk di atasnya itu pakai kuda misalnya, capek. Tapi jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak merinci itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Sakit atau puasa silahkan ganti di hari yang lain. Allah tidak merinci. Tidak dirinci oleh Allah. Kalau kamu itu mudah, jangan diganti, jangan puasa, apa jangan berbuka. Allah tidak mengatakan seperti itu. Sama seperti di sini Hamzah bin Amr al-Aslami ketika tanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau saya safar boleh nggak saya berpuasa?" Rasulullah katakan apa? Kalau mau silakan puasa, kalau mau silakan berbuka. Tidak dirinci oleh Allah, kamu berat atau tidak sih? Ya, tidak dirinci. Kamu ketika safar itu kepanasan enggak? Tidak dirinci oleh Rasulullah. Sehingga jemaah sekalian, ini menunjukkan bahwasanya pada asalnya orang ketika dia itu safar, maka boleh bagi dia untuk tidak berpuasa meskipun tidak apa? Tidak kesulitan. Meskipun dia itu tidak kesulitan, boleh bagi dia untuk berpuasa. Jadi silahkan dia itu berbuka, silahkan dia itu berpuasa. Cuman ulama itu jamaah sekalian berbeda saja, beda pendapat tentang mana yang lebih afdol. Kalau masalah boleh atau tidak bolehnya berpuasa ketika safar, pada asalnya boleh. Cuman bagi orang ini mana yang lebih utama? Apakah dia itu ketika safar itu berbuka saja atau puasa saja? Ini yang ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan lebih utama dia itu tidak berpuasa karena untuk mengambil keringanan yang Allah berikan kepada dia, sehingga dia silakan tidak usah puasa. Sebagian ulama mengatakan yang lebih utama itu adalah puasa dengan alasan karena dia berada di bulan yang mulia. Kalau dia puasa di hari-hari yang lain, tentunya tidak di bulan Ramadan.
Tapi kalau dia puasa di bulan Ramadan, maka berarti dia puasa di bulan yang mulia. Kemudian yang berikutnya, yaitu dia telah melakukan ibadah pada asalnya. Karena memang puasa Ramadan itu dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya, yaitu adalah lebih cepat menyelesaikan kewajiban. Berbeda kalau seandainya seorang misalnya dia puasa di bulan yang lain, bisa saja dia belum selesai qadha, kemudian meninggal misalnya, atau dia terkena uzur yang membuat dia tidak bisa berpuasa misalnya. Nah ini, sehingga jemaah sekalian, atau juga kata para ulama, ketika seseorang itu berpuasa di bulan Ramadan ketika dia safar, maka dia akan terasa lebih ringan, dikarenakan dia bersama dengan kaum muslimin berpuasa. Berbeda dengan orang yang puasanya itu sendirian, biasanya lebih berat daripada kalau puasa bareng-bareng. Nah ini, dan seterusnya yang disebutkan oleh para ulama yang menunjukkan ya bahwasanya kata mereka, puasa bagi orang yang safar di bulan Ramadan maka pada asalnya itu lebih utama bagi orang yang safar. Ya, meskipun dia boleh untuk berbuka, tidak berpuasa, tetapi kalau seandainya dia berpuasa, maka itu lebih utama. Dan kemudian yang berikutnya yaitu adalah dilihat dari kekuatan orang ini. Dilihat dari kekuatan orang ini. Nanti kita sebutkan tentang masalah itu, hadisnya. Yaitu kalau seandainya seseorang ketika safar itu mengalami kemudahan, seperti tadi itu ya, pergi ke Jakarta misalnya dari Banyuwangi cuma 1,5 jam, mudah, AC ya, misalnya di situ nggak capek, semuanya dilayani, sehingga kata mereka bagi dia lebih utama untuk berpuasa saja, meskipun boleh bagi dia itu untuk berbuka, tidak puasa diganti nanti di hari-hari yang lain, tapi lebih utama bagi dia yaitu adalah dia berpuasa. Karena dia pada saat itu tidak mengalami kesulitan. Tapi kalau seandainya jemaah sekalian orang ini mengalami kesulitan, misalnya dia ini mengalami kesulitan, maka tentunya lebih utama bagi dia untuk berbuka saja. Jadi tidak perlu untuk berpuasa. Kalau dia itu sulit. Ya, kalau dia itu kesulitan, berat misalnya. Nah ini. Dan tentang masalah kebolehan puasa ketika safar ini, tentunya bahkan jamaah sekalian sebagian ulama ya mengatakan bahwasanya tidak sah menurut sebagian ulama. Tidak sah seseorang itu puasa ketika safar menurut sebagian ulama. Tetapi jamaah sekalian pendapat ini tidak tepat ya. Yang benar adalah seorang itu sah kalau seandainya dia puasa ya ketika sedang safar, tetap sah. Dan hikmah kebolehan puasa ketika safar juga yaitu adalah seseorang ketika safar dia akan berada di daerah lain yang tidak dia kenal, bukan daerah asalnya dia. Ini hikmah ya, hikmah bolehnya puasa ketika safar. Orang jamaah sekalian, ketika antum berangkat dari sini ke kota lain, kan nanti di tengah perjalanan itu antum bersama dengan orang-orang yang tidak antum kenal. Kanan kiri misalnya tidak ada yang kenal. Antum tidak tahu apakah kalau seandainya antum kesulitan, mereka mau membantu atau tidak. Ketika misalnya di tengah-tengah perjalanan mahnya kumat, misalnya ya, mahnya kambuh karena belum sarapan misalnya. Antum tidak di tengah perjalanan tidak tahu orang-orang sekitar antum itu peduli atau tidak dengan antum, tidak tahu. Kemudian misalnya ketika di tengah-tengah perjalanan itu antum ketika mengalami kesulitan harus misalnya ya ketika sakitnya kambuh harus minum obat misalnya ini, bayangkan itu betapa sulitnya orang pada saat itu kalau seandainya dia tidak boleh untuk berbuka. Jadi banyak sekali di sana kemungkinan-kemungkinan yang tidak terduga ketika seorang itu safar, berada di wilayah orang lain.
Ketika sampai tujuan belum tahu apakah di kanan kirinya itu ada warung atau tidak. Kalau seandainya dia kelaparan atau yang sebenarnya ketika kehabisan energi misalnya, kan bisa saja coba ya, ketika di tengah-tengah perjalanan kehabisan cairan, kan itu bisa saja hal-hal yang tidak terduga. Kalau di tempat sendiri kan banyak saudara yang membantu, misalnya banyak orang-orang yang kenal, gampang, banyak untuk memperoleh kemudahan yang sangat banyak. Tapi ketika safar, kita berjumpa dengan orang-orang yang tidak kita kenal, kemudian di tempat yang kita juga tidak kenal di situ, sehingga kita akan mengalami ancaman-ancaman ketika safar itu. Maka itulah jemaah sekalian hikmah dibolehkannya tidak berpuasa ketika safar. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-182. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam ya'ibis sha'imu 'alal muftiri walal muftiru 'alas sha'imi. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, dahulu kami safar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, dan orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Jadi sahabat ini jemaah ketika safar, mereka itu biasa, ada yang berbuka, ada yang safar, ada yang puasa, itu biasa. Dan masing-masing dari mereka tidak ada yang mencela yang lain. Misalnya dengan mengatakan, kamu itu gak ambil rukhsah ya. Misalnya yang lain, kamu itu kok gak puasa, orang kamu itu kuat kok. Gak ada yang kayak gitu. Jadi sahabat di situ bebas saja. Berbuka ya silakan, berpuasa juga silakan. Jadi masing-masing dari mereka tidak ada yang menyalahkan yang lain. Tidak ada yang menyalahkan yang lain. Yang puasa tidak menyalahkan yang berbuka, dan yang berbuka tidak ada yang menyalahkan yang puasa. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-183. An Abi Darda radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadhan fi harri syadidin hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'sihi min shiddatil harri wa ma fina sha'imun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Ruwaha. Dari Abi Darda radhiyallahu anhu, dia berkata, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni untuk safar fi syahri Ramadan, ketika di bulan Ramadan, fi harrin syadidin, ketika panas yang terik, ketika sangat panas pada saat itu. Sampai-sampai seorang di antara kami meletakkan tangannya di atas kepalanya karena saking panasnya. Jadi mereka ketika safar sama Rasulullah, saking panasnya di tengah perjalanan itu sampai mereka itu menutupi kepalanya dengan tangan. Ya, saking panasnya itu. Wa ma fina sha'imun, di tengah-tengah kami tidak ada seorang pun yang puasa, illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abdullah bin Ruwaha, dan Abdullah bin Ruwaha. Jadi dari sekian sahabat, mereka tidak ada yang berpuasa, kecuali yang puasa pada saat itu cuma Abdullah bin Ruwaha saja. Dia puasa bersama Rasulullah ketika sedang safar. Sehingga ini jemaah sekalian menunjukkan bahwasanya kalau seandainya seseorang dia ketika safar itu mengalami panas yang sangat terik di tengah perjalanan, tetapi dia misalnya tidak merasa masalah,
dengan puasanya tersebut. Dia tahu dengan dirinya, bahwasanya dia punya kekuatan untuk berpuasa, tidak mudarat pada dirinya, maka tidak ada masalah bagi seseorang ini untuk berpuasa. Padahal pada saat itu mungkin terik panas, orang bisa dehidrasi. Tapi karena sebagian orang dia tahu dirinya bahwasanya dia tidak ada masalah dengan itu. Makanya Rasulullah di sini terus berpuasa karena Rasulullah tidak ada masalah dengan panas itu. Dan Abdullah bin Ruwaha juga punya kekuatan tentang masalah itu, sehingga mereka pun berpuasa. Sedangkan sahabat yang lain, maka mereka mengambil rukhsah, yakni mereka tidak berpuasa. Nah, jadi pilih-pilih saja, ada masalah. Ya, kalau ingin puasa lihat diri dulu. Kalau dikira tidak ada masalah, silakan puasa. Tapi kalau seandainya khawatir berat, maka tidak usah berpuasa. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-184. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala ma hadha qalu sha'imun qala laisa minal bir as-siyamu fis safar wa fil lafdhi Muslim alaikum bi rukhsatillahi allati rakhkhasa lakum. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah di tengah-tengah perjalanan safarnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kerumunan orang. Jadi beliau, jamaah sekalian, di tengah safar, kemudian habis itu beliau menjumpai tiba-tiba orang itu bergerombol, berkerumunan pada saat itu. Wa rajulan qad dhullila alaihi, dan melihat seseorang yang dinaungi, dikasih naungan di atasnya itu. Jadi Rasulullah pada ketika jalan di tengah perjalanan, kemudian tiba-tiba ada macet nih. Jalan kok tiba-tiba macet. Terjadi di situ kerumunan. Dan dilihat oleh Rasulullah pada saat itu ternyata ada satu orang yang dikasih naungan di atasnya itu. Dia pingsan. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Mahadha?" Kata Rasulullah, "Ini ada apa ini? Ada apa dengan orang tersebut?" Qalu, kemudian mereka mengatakan, "Shaimun ya Rasulullah, orang ini puasa." Kemudian dia ternyata tidak kuat ketika safar ini ya, tidak kuat sampai kemudian pingsan, lalu kemudian dikasih naungan oleh orang-orang karena panas misalnya, akhirnya ditutupi sama orang dengan naungan tadi itu. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan merupakan kebaikan puasa ketika safar. Bukan merupakan kebaikan puasa ketika safar. Dan di dalam lafaz Muslim dikatakan, "Alaikum bi rukhsatillahi allati rakhkhasa lakum." Wajib untuk atas kalian untuk mengambil keringanan Allah yang Allah berikan kepada kalian. Nah, jemaah sekalian, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang puasa ketika safar. Rasulullah tidak mendukung. Tetapi di dalam hadis-hadis sebelumnya ternyata memang tidak ada masalah orang itu ketika safar puasa atau berbuka, tidak ada masalah di hadis-hadis sebelumnya. Tetapi ternyata di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru malah mengatakan laisa minal bir asyamu fis safar. Kata Rasulullah, bukan merupakan kebaikan orang puasa ketika safar. Sehingga jemaah sekalian, ulama berbeda pendapat ya
tentang memahami hadis ini dan juga hadis-hadis yang lain. Bagaimana cara untuk mengkompromikannya? Dari satu sisi, Rasulullah tidak mempermasalahkan orang yang safar puasa atau berbuka, tidak ada masalah. Tetapi dari satu sisi yang lain, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam justru malah tidak mendukung orang puasa ketika safar. Ulama beda pendapat dengan dalam cara mengkompromikan antara hadis ini dengan hadis yang lain. Namun terus sekalian, yang paling kuat dalam masalah ini cara mengkompromikannya adalah mengkompromikan itu apa? Menggabung ya antara hadis yang satu dengan hadis yang lain supaya tidak terkesan berbenturan. Maka pendapat yang rajih yang paling kuat dalam memahami hadis ini dengan hadis-hadis yang lain, yaitu adalah orang kalau seandainya dia mudah dan punya kekuatan untuk puasa ketika safar, maka tidak ada masalah. Silahkan dia itu puasa ketika safar. Tetapi kalau seandainya seseorang itu dia kesulitan, berat bagi dia untuk berpuasa ketika safar, maka kalau dia tahu itu berbahaya bagi dirinya, tidak boleh bagi dia untuk berpuasa ketika safar. Jadi dia padahal tahu dirinya misalnya dari sisi fisik kurang sehat, ya misalnya itu kurang fit badannya, kemudian misalnya dia dari sisi postur juga tidak besar, kurus banget misalnya, yang mudah sekali nanti di situ terkena dehidrasi misalnya. Jadi persediaan asupan itu yang disimpan di tubuhnya kurang misalnya. Maka orang yang seperti ini, jemaah sekalian, hendaknya kalau dia tahu itu akan membahayakan dia kalau puasa ketika safar, maka hendaknya dia tidak usah puasa ketika safar. Dan bahkan ini dilarang. Gak boleh orang itu memudaratkan dirinya dengan ibadahnya, gak boleh. Ya. Ketika safar tahu dia akan pingsan nanti ketika safar itu kalau puasa, maksa dia misalnya puasa, tidak boleh. Ayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa minal bir asyamu fis safar." Bukan merupakan kebaikan puasa ketika safar. Maksudnya di situ adalah bagi orang yang seperti dalam hadis ini, dia memaksakan diri untuk puasa padahal tidak mampu ya ketika safar itu. Tapi kalau orang punya kekuatan maka silakan ya. Kemudian hadis berikutnya yaitu hadis yang ke-185. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, faminna as-shaimu wa minna al-muftiru. Qala fanazalna manzilan fi yawmin harrin wa aktharuna dhillan sahibul kisai wa minna man yattaqi syamsa biyadihi. Qala fasaqata as-suwamu wa qama al-muftirun fadarabu al-abniyata wa saqaw ar-rikaba. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dhahabal muftiruna al-yawma bil ajri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, dahulu kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam suatu safar. Faminna as-shaimu wa minna al-muftiru. Maka di tengah-tengah kita ada orang yang berpuasa dan di tengah-tengah kita ada orang yang berbuka, yang tidak berpuasa. Qala, kemudian kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fanazalna manzilan fi yaumin harrin. Maka kami singgah di suatu tempat di hari yang sangat panas. Singgah di suatu tempat di hari yang sangat panas. Wa aktharuna dhillan sahibul kisai.
Dan orang yang paling banyak zillan, naungannya di tengah-tengah kami adalah sahibul kisah, para pemilik kain. Jadi saudagar-saudagar kain misalnya ya, maka mereka itu yang paling banyak naungannya. Ya, mereka itu paling banyak naungan. Jadi punya alat untuk bernaung. Yang paling banyak itu adalah para saudagar-saudagar kain itu, sahibul kisah, para pemilik kain. Wa minna man yattaqi asy-syamsa biyadihi. Dan di antara kami ada orang yang berlindung dari terik matahari dengan tangannya, karena nggak punya kain. Ya, sehingga mereka bernaung dengan tangannya saja, berlindung dengan tangannya. Qala, kemudian kata Anas, fasaqata as-suwamu, maka gugurlah orang yang berpuasa, wa qamal muftiruna, dan bangkitlah orang yang berbuka. Jadi orang-orang yang puasa mereka tidak bisa berbuat banyak. Orang-orang yang berpuasa ketika saat itu, ya mereka kuat berpuasa, tetapi kalau disuruh melakukan mengasih makan ontanya misalnya, nggak kuat. Disuruh ngurus sahabat yang lain yang butuh, nggak kuat orang yang berpuasa. Wa qamal muftirun, orang-orang yang berbuka bangkit, bisa membantu mereka dan banyak melakukan kebaikan. Fadarabu al-aghniyata, sehingga orang-orang yang berbuka, yang tidak berpuasa itu mereka memasang tenda-tenda. Wasaqau ar-rikaba, dan mereka memberi makan kendaraan-kendaraan mereka, yakni ontanya dan semisalnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zahabal muftiruna al-yauma bil ajri." Kata Rasulullah, orang-orang yang berbuka, yang tidak puasa pada hari ini, sungguh dia telah memborong pahala. Ya, dia telah memborong pahala. Jadi ini jamaah sekalian, memang suatu ketika ternyata orang yang berbuka itu pahalanya lebih banyak. Ketika safar ini ya, pahalanya lebih banyak daripada orang yang berpuasa. Bisa saja itu. Karena seperti dalam hadis ini, orang yang berpuasa gak bisa bantu yang lain, tapi tidak dicela mereka pada saat itu. Tidak ada masalah. Mereka berpuasa, tapi mereka cuma tidak bisa membantu kaum muslimin yang lain. Tapi orang-orang yang berbuka, mereka yang tidak berpuasa, mereka punya kekuatan. Mereka tubuhnya kuat ya pada saat itu. Sehingga dengan kekuatan mereka yang tidak puasa ini, mereka akhirnya bisa membantu kaum muslimin yang lain. Contohnya di sini yaitu adalah memasang tenda, ya, memasangkan tenda untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian habis itu ngasih makan ontanya, ya. Jadi ngasih minum, ya, ngasih minum onta-onta mereka. Sehingga banyak sekali ibadah yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang tidak puasa pada saat itu ketika safar ini. Makanya jemaah sekalian, bahwasanya dari hadis ini menunjukkan suatu ketika orang yang tidak berpuasa ketika safar itu pahalanya lebih banyak daripada orang yang berpuasa. Karena orang yang berbuka bisa melakukan banyak sekali ibadah dibandingkan dengan orang yang berpuasa pada saat itu. Allah Ta'ala. Sudah ada ya? Demikian jemaah sekalian, wallahu ta'ala alam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.